Salam Pancasila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin untuk konten ini apabila ada di beranda saudara untuk bisa di-share kepada pemimpin kita, terutama kepada Menteri Pertanian yang terhormat Bapak Andi Amran Sulaiman. Baik Pak Menteri, kami sangat berterima kasih oleh karena berita yang luar biasa. Kita sudah swasembada pangan dan kita sudah memiliki stok kurang lebih 5,5 juta ton stok kita. Luar biasa keberhasilan ya. Dan saya ingin tunjukkan aja Pak Menteri, sebenarnya bagi kami, karena saya seorang petani dan saya anak buruh tani, sebenarnya swasembada pangan yang ada sekarang, stok yang ada sekarang itu tidak begitu berpengaruh sama kami, tidak berpengaruh bagi kami para petani. Ya, kenapa bisa ada stok? Ya oleh karena pemerintah membeli apa yang dipanen oleh masyarakat, ya, sehingga timbullah stok itu. Tapi permasalahan mendasar bagi kami Pak Menteri, sebenarnya dari dahulu, dari presiden pertama sampai sekarang presiden ke-8, kami sangat sedih Pak Menteri bahwa kami masih melakukan pertanian secara konvensional, masih secara tradisional ya. Sedangkan tetangga kita mereka sudah transformasi dari tradisional ke modern. Kita masih belum. Ya ada di beberapa tempat kita sudah, tapi tidak untuk di kurang lebih 80.000 desa, dan di situ ada kurang lebih 160 juta petani. Kami masih secara tradisional, kami masih tertinggal. Nah, sedangkan yang sering kita dengar dikatakan selesai pertanian, selesai desa, selesai negara. Ya, itu kuncinya. Tapi kami masih secara tradisional. Dan kenapa kami masih melakukan secara tradisional? Apa masalahnya? Dari pergantian presiden, 8 presiden sekarang, berganti menteri, para insinyur, para profesor, para ahli, mereka sudah mengetahui permasalahan utama adalah yang disebut dengan kepemilikan lahan. Apa itu kepemilikan lahan? Bahwa para petani kita, kurang lebih 120 sampai 160 juta petani kita, mereka mengerjakan lahan masing-masing. Masing-masing dengan manajemen masing-masing. Sedangkan kalau di negara maju, tidak. Ya, lahan luas bisa dikerjakan dengan satu manajemen, bukan manajemen masing-masing. Seperti di negara kita. Itulah permasalahannya, itu masalah kepemilikan lahan. Ya. Terus, kalau itu sebuah masalah, dan dari dahulu itu sudah diketahui, kenapa tidak bisa diselesaikan? Tidak ada solusinya. Saya tidak tahu juga kenapa tidak ada solusinya, tapi kalau bagi saya sendiri, menginjak sekarang ini, usia saya 45 tahun, dengan basic sosial yang dipercayakan oleh masyarakat saya ada solusinya. Iya. Yang disebut dengan masalah kepemilikan lahan tadi, ya, yang kita harus kerjakan dengan satu manajemen. Karena ini sudah ada dilakukan di Papua Selatan, di Merauke. Sudah dilakukan satu manajemen, terutama dibuat kesepakatan dengan masyarakat di sana, yaitu tanah adat, tanah nelayan, sehingga diambil oleh tidak tahu siapa nantinya. Tapi kalau menurut saya sendiri, yaitu bisa diambil alih oleh, karena ini yang baru lahir, baru berdiri ini, yang disebut dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini kesempatan luar biasa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, ya, untuk bisa mengambil alih pengelolaan di persawahan maupun di lahan kering dengan satu manajemen. Kalau tidak demikian, maka tidak bisa Pak Menteri, Bapak Amran Sulaiman yang terhormat, tim Mas Sudaryono, ya. Karena ini harus kita lakukan. Ini kesempatan bagi Koperasi Desa Merah Putih, ya. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kepada warga, ya, yang menguntungkan bagi masyarakat, kesepakatan itu. Sedangkan Koperasi Desa Merah Putih tidak perlu mengambil untung banyak, tapi oleh karena banyak yang dikerjakan nanti, lahan begitu luas, dari kurang lebih 80.000 desa atau kurang lebih 150 sampai 160 petani kita. Di setiap desa ada Koperasi Desa Merah Putih, itu mengambil alih, men-take over untuk pengelolaan.
maka di situ tercipta lapangan pekerjaan. Itu sudah memecahkan solusi sehingga bisa apa? Bertransformasi tadi dari konvensional, tradisional ke modern. Itu karena esensi dari Undang-Undang 1945 untuk mencerdaskan serta memakmurkan masyarakat itu akan terrealisasi secara tidak langsung. Mencerdaskan, kenapa? Yang dahulu kita masih secara tradisional dengan perubahan teknologi yang sudah diambil alih oleh Koperasi Desa Merah Putih yang sudah membuat kesepakatan. Nah, sehingga kita bisa bekerja secara cerdas, terrealisasi, mencerdaskan, kemudian memakmurkan. Mereka membuat kesepakatan dahulu kepada masyarakat untuk diambil alih oleh Koperasi Desa Merah Putih maupun yang lainnya. Sehingga apa? Masyarakat, para petani kita, dari kurang lebih 160 juta petani kita, mereka mendapat sharing profit, pembagian yang menguntungkan. Sehingga mereka menjadi makmur, baik di lahan sawah seperti kayak gini, maupun di lahan perbukitan sana. Itu lebih lagi resikonya, lebih berat, ya. Tapi dengan menggunakan alat modern yang berbukit, itu bukan gunung tapi bukit, itu bisa dilandaikan, ya, menjadi langsem, tidak begitu tinggi, ya. Nah, jadi mudah, jadi bisa, karena itu tadi permasalahannya. Jadi sekian tahun kita masih tradisional, masih konvensional, hanya permasalahan tadi yaitu masalah kepemilikan lahan. Jadi izin untuk Presiden kami yang tercinta Bapak Prabowo Subianto, ya, karena untuk juga Menteri Pertanian maupun Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal yang sering kita dengar bahwa selesai pertanian, selesai desa, selesai negara. Hanya sebegitu saja sebenarnya, ya, yang harus kita lakukan. Maka akan kurang lebih di 80.000 desa mereka melakukan hal yang serupa dengan satu manajemen yang dikelola oleh semisal tadi Koperasi Desa Merah Putih. Karena ini kesempatan bagi Koperasi Desa Merah Putih karena masih sangat baru, ya, masih mudah dibentuk, masih mudah dievaluasi, ya. Walaupun kita dengar hal-hal yang kurang dari peran Koperasi Desa Merah Putih, tapi masih banyak kesempatan untuk memperbaiki. Ya, saya kira itu aja, Pak Menteri terhormat. Izin untuk semua masyarakat Indonesia, saya hanya seorang buruh tani, saya berada di Teluk Damai 2, Desa Menunggajaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur, untuk kita berbagi bagaimana kita bisa membangun, ya. Kalau pada zaman dahulu orang demo di suatu tempat dengan massa begitu banyak, tapi pada saat ini saya ingin menggunakan media sosial yang bisa masuk ke beranda saudara untuk bisa kita share satu dengan lain untuk kebaikan kita semua kepada pemimpin-pemimpin kita. Yang saya sebutkan tadi, kita sudah mengetahui permasalahannya, yaitu masalah kepemilikan lahan, dan sudah ada solusinya, ya. Karena tidak mungkin kita mengkritisi tapi tidak memberikan solusi. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.